Pemimpin berarti orang yang tepat memengaruhi dan memiliki otoritas menjadi terhadap orang lain, baik secara individu maupun suatu kelompok atau organisasi. Sedangkan kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses dari memimpin dan mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori-teori awal kepemimpinan. Teori sifat kepemimpinan. Terdapat beberapa sifat yang berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu satu, penggerak. Tingkat usaha tinggi, berkeinginan relatif tinggi terhadap keberhasilan, ambisius, banyak energi, tak lelah dalam aktivitas berinisiatif. 2. Hasrat untuk memimpin. Hasrat kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain, berkemauan untuk menerima tanggung jawab. 3. Kejujuran dan integritas. Membangun hubungan terpercaya dengan pengikut, meliputi jujur, tidak khianat, kata dan perbuatannya konsisten. 4. Kepercayaan diri. Pengikut mencari pemimpin yang tidak ragu-ragu, harus dapat menunjukkan kepercayaan diri agar dapat meyakinkan pengikut terhadap keputusan dan tujuan yang harus dicapai. 5. Kecerdasan. Harus cukup cerdas dalam artian dapat mengumpulkan, menyatukan, dan menafsirkan banyak informasi, serta menciptakan visi, memecahkan persoalan, dan mengambil keputusan yang tepat. 6. Pengetahuan relevan mengenai pekerjaan. Berpengetahuan tingkat tinggi mengenai perusahaan, industri, dan masalah teknis. Pengetahuan mendalam dapat membuat keputusan terbaik dan paham implikasinya. 7. Ekstraversi. Energik, semangat, gaul, tegas, jarang sekali diam atau menarik diri. 8. Rawan terhadap rasa bersalah. Ini berhubungan positif dengan efektivitas kepemimpinan, tanggung jawab kuat untuk orang lain. Perilaku kepemimpinan pertama berdasarkan penelitian dari University of Iowa terdapat 3 gaya. Yang pertama, gaya demokratis merupakan pemimpin yang melibatkan karyawan, mendelegasikan karyawan, dan mendorong partisipasi karyawannya. Yang kedua, gaya autokrasi merupakan pemimpin yang mendiktekan metode kerja kepada karyawannya, membuat keputusan sepihak dan membatasi partisipasi karyawan. Yang ketiga, gaya laissez-faire merupakan pemimpin yang membebaskan kelompoknya untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas. Anggota kelompok cenderung lebih puas dengan gaya pemimpin demokratis karena mereka merasa dihargai dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Kedua, berdasarkan penelitian dari Ohio State University, terdapat 2 gaya. Yang pertama, konsiderasi, merupakan pemimpin yang memperhatikan ide dan perasaan dari anggota kelompoknya. Gaya pemimpin ini mengukur tingkat sejauh mana pemimpin bertindak dengan cara ramah dan mendukung dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Yang kedua, inisiasi struktur merupakan pemimpin yang cenderung membuat struktur dan hubungan kerja dalam mencapai tujuannya. Inisiasi struktur adalah tingkat sejauh mana pemimpin menstrukturkan perannya sendiri dan bawahan ke arah pencapaian tujuan verbal kelompok. Pemimpin yang tinggi dalam dimensi ini mencapai tingkat kinerja tugas kelompok dan kepuasan anggota kelompok yang tinggi, namun tidak berarti selalu mengikuti hal tersebut. 3. Berdasarkan penelitian dari University of Michigan, terdapat 2 gaya. Yang pertama, orientasi pada karyawan merupakan pemimpin yang menekankan hubungan antar pribadi dan memenuhi kebutuhan karyawan. Kedua, orientasi pada produksi merupakan pemimpin yang menekankan pada aspek tugas dan teknik kerja. Pemimpin yang berorientasi pada karyawan dapat mencapai produktivitas. Keempat, great managerial, terdapat 2 gaya. Yang pertama, perhatian terhadap orang. Tipe ini merupakan perhatian pemimpin kepada bawahannya yang dapat diukur dengan skala 1-9. Yang kedua, perhatian terhadap produksi. Tipe ini merupakan perhatian pemimpin terhadap penyelesaian pekerjaan yang dapat diukur dengan skala 1-9. Pemimpin tetap disarankan agar memiliki perhatian yang tinggi baik terhadap produksi dan karyawan. Sifat pemimpin, seperti yang telah ditunjukkan oleh penelitian tentang perilaku, 2 sifat pemimpin. Yang pertama, fokus terhadap pekerjaan dan fokus terhadap orang atau karyawan. Selanjutnya adalah teori-teori kontingensi utama tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah model Fiedler. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan banyaknya kendali atau pengaruh dari pemimpin terhadapnya. Model ini mengukur 3 dimensi kontingensi, meliputi yang pertama, hubungan antara pemimpin dan anggota, yang kedua, struktur tugas, dan yang ketiga, kekuatan atau power. Teori yang kedua adalah teori kepemimpinan situasional. Teori ini berfokus pada kesiapan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Teori ini mencakup 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah telling, pekerjaan tinggi, hubungan rendah, di mana pemimpin mendefinisikan peran tentang apa yang dibutuhkan, di mana, bagaimana, dan kapan untuk bawahannya melakukan sebuah tugas. Karena pada hal ini bawahannya merasa tidak mampu atau takut mencoba hal baru. Yang kedua adalah selling, pekerjaan tinggi, hubungan tinggi, di mana pemimpin memberikan instruksi yang tersusun kepada bawahan dan membantu bawahannya.
Pada hal ini, pemimpin lebih memberi saran daripada pekerjaan yang mendetail. Yang ketiga, participating. Pekerjaan rendah, hubungan tinggi. Adalah di mana pemimpin dan bawahan saling berbagi dalam membuat keputusan tentang bagaimana yang terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang keempat, delegating. Pekerjaan rendah, hubungan rendah. Pemimpin memberikan perintah yang pokok-pokok, tidak rinci, dan juga tidak berkontribusi karena merasa bawahannya sudah mampu dan mandiri, sehingga ia hanya mengawasi saja. Model zero tujuan yang dikembangkan oleh Ehrhoff yang di dalamnya terdapat 4 perilaku kepemimpinan, yaitu bersifat pengarah, pemimpin mengarahkan bawahannya secara spesifik mengenai tugasnya dan standar kerja. Kedua, pendukung, pemimpin yang bersifat ramah menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan bawahannya. Yang ketiga, partisipatif, pemimpin yang menggunakan saran-saran serta ide-ide dari bawahannya sebelum mengambil suatu keputusan. Yang terakhir, berorientasi prestasi, pemimpin yang mengharapkan bawahannya untuk berprestasi semaksimal mungkin dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Model ini berorientasi pada beberapa hal, yakni faktor kontingensi lingkungan yang meliputi struktur tugas, sistem otoritas formal dan kelompok kerja, perilaku pemimpin, kemudian ada hasil yang meliputi kinerja dan kepuasan. Yang keempat itu faktor kontingensi bawahan yang meliputi fokus kendali, pengalaman, dan kemampuan yang dirasakan. Pandangan kontemporer tentang kepemimpinan. 1. Teori pertukaran pemimpin anggota. Pemimpin membuat kelompok in-group dan out-group, yang dimana kelompok in-group memiliki peringkat kinerja yang tinggi, sedikit perputaran dan kepuasan kerja yang lebih besar. Yang kedua, kepemimpinan transformasi transaksi. Pemimpin transaksi yaitu pemimpin yang memimpin dengan menggunakan pertukaran sosial. Pemimpin transformasi membangkitkan dan mendorong karyawan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kepemimpinan karismatik dan visioner. Kepemimpinan karismatik, pemimpin yang antusias dan percaya diri, sedangkan kepemimpinan visioner yaitu pemimpin yang mampu mengartikulasikan visi masa depan yang realistis, dapat dipercaya dan menarik. Yang keempat, kepemimpinan tim. Pemimpin tim memiliki 2 prioritas, yaitu mengatur batas eksternal tim dan memfasilitasi proses tim, serta berperan sebagai penghubung konstituen eksternal, memecahkan masalah, manajer konflik, dan sebagai pelatih. Dalam kepemimpinan terdapat 5 sumber kekuasaan bagi seorang pemimpin. 1. Kekuasaan yang sah yang melalui proses yang sah dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Yang kedua, kekuasaan paksaan sehingga memerlukan ancaman atau hukuman seperti penurunan gaji, jabatan, dan lain-lain untuk mempengaruhi dan mengendalikan anggota agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginan pemimpin. Yang ketiga, kekuasaan imbalan atau reward berupa bonus, promosi, atau pengakuan untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginan pemimpin. Yang keempat, kekuasaan ahli, adanya keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang yang menjadikannya sebagai pembimbing untuk karyawan lain. Yang kelima, kekuasaan rujukan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, dan karisma dan kepribadian dari seorang pemimpin. Isu yang dihadapi pemimpin masa kini yang pertama itu mengelola kekuasaan. Ia harus belajar bagaimana menggunakannya dengan leluasa namun dengan penuh pertimbangan sehingga akan membawa hal yang baik dan menguntungkan. Yang kedua itu mengembangkan kepercayaan, yaitu tingkat di mana karyawan juga dapat menilai apakah seorang pemimpin jujur, kompeten, dan dapat memberikan inspirasi. Yang ketiga itu cara memudahkan karyawan. Cara seorang pemimpin memudahkan karyawannya juga merupakan salah satu contoh skala apakah seorang pemimpin berhasil atau tidak dalam kinerjanya. Keempat itu memimpin di berbagai budaya. Dalam perusahaan terdapat berbagai budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun seiring berjalannya waktu, budaya-budaya perusahaan akan mengalami perkembangan dan perubahan dengan menyesuaikan kondisinya. 5. Menjadi pemimpin yang efektif merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam manajemen. Menjadi seorang pemimpin yang efektif merupakan tonggak arah kemana suatu organisasi dapat berjalan dan berkembang. Langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Yang pertama itu nilailah situasi kepemimpinannya. Kedua itu bangunlah kepercayaan. Ketiga, jadilah konsisten. Keempat, libatkan anggota tim Anda. Kelima itu jangan menjauhkan diri dari orang-orang. Yang keenam itu mudahlah dalam beradaptasi.